Wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke. Gimana? Dapat liburan UTS? Enggak, Bu. Enggak. Liburan hanyalah mimpi. Oke. Gimana kemarin UTS? Susah? Lancar nggak sih saya kemarin, Bu? Alhamdulillah. Susah lagi karena lancar. sinyal, Bu. Iya, Oh ya, sinyalnya. sinyal. Jawabannya A tapi dicentang B. Jadinya ada yang salah. Iya. Oh, mungkin bermasalah di ini. Ada yang gitu juga, maksudnya berajah mungkin ya? Ngaruh enggak kalau misalnya duluan masuk gitu, ngaruh enggak? Kayak gimana, Bu, maksudnya? Maksudnya duluan ngakses ke berajah daripada yang agak belakang-belakangan, ngaruh enggak? Kurang tahu, Bu, kalau itu kan karena kita nggak bisa ngelihat yang lain masuknya jam berapa gitu loh. Kita cuma bisa ngelihat akses kita sendiri. Iya sih, cuma maksudnya Kurang tahu. yang agak belakangan, misalnya ada enggak yang kemarin yang lebih dari jam 9 baru masuk, terus lebih nge-lag enggak? Ada enggak yang gitu? Ada yang punya pengalaman begitu? Enggak ada? Saya mulainya awal. Iya sih ya. Oke, terus kayaknya kemarin lumayan sih ya, bagus-bagus juga yang dapat UTS. Terus untuk selanjutnya sudah ditonton videonya? Udah, Bu, tadi malam. Udah, Bu. Udah, Bu. Mana kira-kira ada yang mau ditanyakan? Taran dulu, saya buka dulu slide-nya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Terkait Kalau saya dekat-dekat akhir saya mau nanya, Bu, yang bagian apa ya? Ada yang tadi malam Ibu kayak nyebut aja gitu kelewat, sebentar dulu, mana dia kemarin tuh ya. yang mana? Jadi Ibu bagi ya, yang memang yang fact finding ini kita bagi dua kali pertemuan ya. Jadi hari ini dan minggu depan. Jadi yang kita bahas cuma memang sedikit yang di minggu ini, sisanya ada di minggu depan. Nah, terus jadi memang slide-nya dari setelah UTS nih sampai selesai nanti slide-nya bahasa Inggris semua. Ya, jadi sekalian deh kalian belajar bahasa Inggris juga. Terus kalau ada yang nggak ngerti kan nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Oke? Gimana? Ada pertanyaan? Oh, sambil menunggu pertanyaan silakan absen ya. Absen masing-masing di sianya masing-masing. Yang mau saya tanya itu, Bu, yang bagian documenting and analyzing requirement, Bu, yang bagian invisible requirement. Slide berapa ini ya? 6-11 slide-nya. Ya. Bentar. Ya, yang kemarin tuh Ibu cuma sempat sebut aja, habis itu Ibu jelasin yang overlapping sama ambiguous. Jadi saya bingung kayak gimana contohnya. Oke. Yang invisible ini. Invisible itu kalau di bahasa Indonesia kan apa invisible? Kayak apa namanya, bisa cukup dengan resource yang ada. Bisa cukup dengan resource yang ada. Invisible? Bahasa Invisible bukan invisible requirement. Oh. Invisible toh, invisible saja. Tidak terlihat, Bu. Tidak terlihat. Ini itu invisible, bukan invisible itu iya, bukan invisible. Tidak mungkin terjadi atau tidak praktis kalau dari dictionary bahasa Inggrisnya langsung. Tidak mungkin. Sulit untuk dilakukan secara mudah. Tidak praktis. Tidak praktis. Iya. Apa artinya? Iya, kalau saya lihat di definition bahasa Inggrisnya langsung. Bu. Tidak praktis, tidak layak gitu ya. Jadi di invisible requirement
dari atas dulu deh supaya kena semuanya. Jadi documenting the draft requirement. Jadi kita documenting ini yang dibahas adalah kira-kira kita gimana sih caranya mendokumentasikan dan melakukan analisis terhadap sebuah requirement atau kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita dapat atau kita bisa dapat dari mana aja. Yang pertama itu bisa dari draft requirement. Draft requirement itu bisa kita dapatkan yang pertama dari use case-nya. Use case-nya ini lebih seperti ini ya, maksudnya apa saja yang terjadi di sana atau kalau nanti akan Ibu jelaskan sedikit pada saat desain, kalian nanti dapat lengkapnya di APBO ya, tapi Ibu jelaskan sedikit untuk use case aja ya. Jadi use case ini apa proses-proses yang terjadi atau bisnis proses yang ada di dalamnya, itu use case. Terus decision table. Decision table ini berarti table ini kan berarti tabel untuk pengambilan keputusan. Sebenarnya ada yang sudah kita pernah bahas di sebelum UTS, tapi Bu memang tidak jelaskan secara rinci ya. Jadi biasanya itu kita kasih beberapa solusi ya, ada di dalam tabel gitu ya. Solusi pertama nilainya berapa, solusi kedua, solusi ketiga, nanti kira-kira diambil solusi yang paling pas untuk pengambilan keputusan. Terus requirement tables ya, ini juga mirip dengan decision table. Jadi requirement ini kita kasih di tabel apa saja kira-kira yang bisa yang atau apa saja yang kita butuhkan di dalam requirement atau kebutuhan-kebutuhan yang akan kita pakai untuk sistem informasi kita. Nah, terus selanjutnya adalah analyzing requirement to resolve problem ya. Jadi kalau tadi sudah dapat draft requirement-nya, sekarang kita analisis requirement tadi untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama misalnya dari missing requirement. Jadi dari requirement yang sudah kita punya gitu ya, analisis kebutuhan yang banyak, itu ada enggak masih yang missing atau yang masih ketinggalan gitu ya, yang kurang. Terus yang conflicting berarti yang kira-kira dia berkonflik. Berarti kalau ada requirement yang berkonflik misalnya antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka dia tidak usah diambil. Ya, ini juga mirip dengan invisible. Ya, invisible ini kalau di bahasa Indonesia kan itu tidak layak. Berarti ada requirement atau kebutuhan-kebutuhan yang memang tidak layak untuk kita ambil. Ya, jadi boleh apapun itu yang tergantung dari analisis kebutuhan yang sudah kalian definisikan gitu ya, yang sudah kalian listkan. Jadi yang tidak layak udah buang, yang berkonflik buang, yang overlapping berarti yang maksudnya di satu sisi sudah dilakukan, kok di tempat lain dilakukan lagi gitu ya. Berarti lakukan hanya di satu tempat saja ya. Terus ambigu, berarti yang ambigu juga perlu diperbaiki atau dibuang saja ya. Nah, berarti yang nambah di sini cuma yang missing. Ya, jadi yang missing di sini dia yang nambah, misalnya ada yang kurang, mungkin perlu kita analisis ulang. Berarti itu masuknya di missing. Tapi yang conflicting, invisible, overlapping, ini otomatis kita akan membuang requirement yang dirasa tidak perlu. Sedangkan kalau di ambigu, dipikirkan lagi apakah requirement ini atau kebutuhan ini kita pakai atau mungkin kita buang saja. Ya, itu untuk melakukan analisis. Jadi ada beberapa ya, ada missing, conflicting, invisible, overlapping, dan ambigu. Ya, di situ terus ada yang terlahir adalah formalizing requirement. Jadi tadi habis kita punya draft, terus kita bisa menganalisis requirement, baru kita ambil formalize-nya. Ya, formulasinya kira-kira requirement itu seperti apa. Jadi misalnya yang pertama kita bisa siapkan requirements definition dokumen. Setelah itu baru kita komunikasikan dengan stakeholder or steering body.
steering body di sini adalah orang yang benar-benar terlibat ya di dalam sistem informasi tersebut. Kalau stakeholder biasanya dia akan menerima keputusan atau dia akan mengambil keputusan dari para steering body ini. Gitu. Jadi itu penjelasan dari documenting and analyzing requirement. Ada pertanyaan? Jadi invisible itu buat yang kayak defect gitu Bu ya? Yang kayak udah mungkin bakalan kemungkinan rusaknya tinggi gitu Bu ya? Jadi misalnya kayak yang dia nggak layak deh, pokoknya jangan dah dipakai gitu. Jadi mungkin kita kepikiran gitu kan, memikirkan requirement itu, tapi oh kayaknya nggak layak deh dipakai, atau mungkin tidak bisa dipakai sekarang, dipakainya pada saat versi kedua mungkin atau versi ketiga dan seterusnya. Ya itu bisa. invisible. Jadi bisa mungkin sekarang kita kembangkan yang versi awal dulu, nanti misalnya di versi kedua dia bisa pakai requirement yang tadi yang sudah kita sudah kita definisikan di awal tapi ternyata tidak dipakai. Jadi invisible tuh lebih ke situ. Oke. Oke, makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ada? Untuk membedakan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sudah mengerti kan ya? Sudah mengerti atau perlu dijelaskan? Mungkin masih pada bingung karena bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris. Iya, Bu. Kalau fungsional melakukan, terus non-fungsional memiliki. Fungsional itu kayak anunya enggak sih Bu? Kayak komen-komennya enggak sih itu yang kayak proses operasi yang dilakuin? Iya, betul. Kayak fitur-fiturnya enggak? Fitur tergantung. Fiturnya itu ada di yang harus dilakukan atau yang harus dipunyai. Ya, jadi kalau misalnya yang dia memang di fiturnya itu ada untuk searching misalnya, ya, itu berarti kan masuk ke fungsional. Nah, kalau dia misalnya non-fungsional, berarti itu yang lebih berhubungan sama pokoknya gimana meningkatkan kecepatannya, ketepatannya, pengendalian keamanan, biaya yang diperoleh atau biaya yang digunakan untuk bisa masuk sistem informasi, dan lain sebagainya. Jadi dia kalau non-fungsional itu seperti boundaries-nya atau lingkungannya. Ya, jadi non-fungsional tuh lingkungan mendukung sistem informasi tersebut supaya ada. Tapi kalau fungsional berarti memang lebih ke fitur-fitur gitu ya. Fiturnya tapi dilihat lagi apakah fitur untuk mendukung performance. Kalau enggak berarti dia memang masuk ke kebutuhan fungsional. Ya, jadi misalnya yang bisa dilakukan ya kayak misalnya bisa tambah, edit, hapus misalnya berarti itu kan ada di kebutuhan fungsional. Jadi kalau yang performance, security, cost itu lebih ke non-fungsional atau lingkungannya yang mendukung dia bisa berjalan. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Lagi? Kalau diagram Ishikawa gimana? Oh iya, diagram Ishikawa. Lihat dulu. Ini Ishikawa diagram. Gimana? Sudah mengertikah? Nah, itu yang masih saya bingungin, Bu. Di grafik yang di bawahnya itu arah-arah panah itu apa maksudnya? Oh, yang ini. Yang panah-panah ini ya, masuk ini ya. Iya, Bu. Oke. Jadi penjelasan dulu Ishikawa diagram atau kita sebut sebagai diagram fishbone atau tulang ikan ya. Ini adalah diagram yang memang digunakan untuk
kita menuliskan atau mengidentifikasi, explore gitu ya, problem-problem yang dipunyai. Jadi biasanya di sini yang jadi head-nya ini atau kepala ikannya ini adalah problem kita, atau kalau misalnya kalian bisa tuliskan adalah sistem informasi kalian. Misalnya kalian bikin apa gitu ya, ini ada di head-nya, sistem informasi apa namanya, misalnya pengendalian COVID misalnya gitu ya, atau pengendalian pemberian obat untuk COVID, berarti dia ada di sini. Nah, di sini kalian ikutin saja, sebenarnya banyak juga ini bone-bone-nya ini atau tulang-tulangnya ini ya. Jadi kita bagi aja dia sebagai, misalnya yang pertama adalah people member ya. Berarti kalau ada di people member ini adalah yang apa namanya, orang-orang yang terlibat atau usernya siapa aja ya. Kalau misalnya di SI-nya Andika kan berarti ada dokter misalnya ya, kalau nggak salah ya. Terus Iya, Bu. ada siapa lagi ya. Jadi kalau di sini tuh bisa dituliskan saja langsung siapa yang menjadi usernya. Selain siapa yang menjadi user, itu juga bisa dituliskan permasalahan yang ada di sana. Ya, jadi sebenarnya diagram Ishikawa ini dia bisa membagi, maksudnya boleh kalau mau nuliskan nama usernya aja atau user siapa aja silahkan. Kalau mau ditambah lagi dengan permasalahan, langsung silahkan. Ya, jadi misalnya di sini dituliskan, misalnya dituliskan di sini usernya dokter gitu ya. Permasalahannya apa sih yang sering terjadi di dokter? Misalnya dituliskan juga di bawahnya boleh ya. Jadi di sini kita lebih maksudnya mengidentifikasi atau mengeksplor ya problem apa saja yang berkaitan dengan user ya. Jadi atau berkaitan dengan people membernya siapa saja. Jadi misalnya dokter, permasalahan di dokter ABCDE, permasalahan di user biasa ABCD dan seterusnya ya. Dikasih tanda dengan tanda panah ke sini maksudnya adalah untuk masuk ke dalam bone atau ke dalam ke dalam bone-nya ini yang people member. Sama juga yang lain ya, methods. Methods di sini misalnya kalian kan sudah pilih metode yang pengembangan yang akan kalian pakai. Nah, misalnya metode pengembangannya adalah waterfall misalnya. Nah, berarti kan waterfall itu dimulai dengan tahap analisis. Jadi kalian bisa menuliskan apa saja masalah di tahap analisis. Ya, jadi analisis masalahnya apa, desain masalahnya apa, terus apalagi analisis desain implementasi masalahnya apa, pada saat testing masalahnya apa. Ya, jadi itu ada di dalam methods. Nah, setelah itu kita coba yang kontrak ya. Kontrak di sini adalah kalau di video Ibu sudah jelaskan bahwa kontrak ini adalah lebih terhubung ke kebutuhan fungsional. Jadi maksudnya adalah kira-kira apa saja permasalahan di kebutuhan fungsional atau yang terkait dengan kontraknya. Ya, jadi pada saat kita menggunakan fungsi tersebut, kita butuh apa saja dan kira-kira permasalahan yang mungkin terjadi apa saja. Jadi dituliskan di sini. Nah, terus materials ini adalah kebutuhan non fungsional ya. Jadi apa saja yang mendukung atau apa saja yang menjadi permasalahan di kebutuhan non fungsional dituliskan juga di sini. Jangan lupa mengarahnya adalah ke bone-nya masing-masing ya, ke tulangnya masing-masing. Setelah itu yang policies, di sini policies ini kan berarti aturan ya. Aturan-aturan apa atau batasan-batasan apa yang diperlukan. Misalnya diperlukan Android berapa untuk bisa ini, untuk bisa masuk ke dalam aplikasi ini, atau dibutuhkan apa deh, pokoknya yang kira-kira menjadi batasan atau aturan main untuk bisa memakai sistem informasi ini. Ya.
Jadi itu penjelasan dari diagram Ishikawa. Jadi kita pakai aja di sini main bone-nya, main backbone-nya adalah ada people member, ada methods, ada contract, ada material, dan ada policies. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Terus Bu, yang panah-panah yang di bawah itu Bu, ada yang saling berhadapan itu maksudnya kayak gimana itu Bu? Yang mana? Apa yang kita isi di situ biasanya? Iya. Yang saling berhadapan gini. Iya, Oh, itu ada yang nggak berhadapan, ada ada yang sih. Maksudnya nggak ngaruh sih ya. Maksudnya itu hanya ini aja. Maksudnya dia masuk ke dalam metode misalnya. Menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam metode, ini masuk juga ke dalam metode, ya. Jadi tidak ada urutan akan itu, ya. Misalnya kalian di sini mau tuliskan analisis permasalahan untuk analisis A B C D E, kalian tinggal kasih tanda panah ke sini. Misalnya di sini desain atau implementasi bebas, ya, nggak ada urutan di sana, cuma hanya menandakan bahwa tanda panah ini mengarah ke bone yang methods gitu aja. Misalnya satu kegiatan itu dia mengarah ke setiap bon-bon itu ya, misalnya di metode kayak yang tadi Ibu bilang, misalnya analisis permasalahan di lingkungan masyarakat misalnya, itu termasuk mungkin di metode mana yang kita taruh, misalnya di metode maksudnya di bon mana gitu, misalnya salah satu bon analisis gitu, berarti masuknya ke sana, berarti begitu ya Bu? Betul. Terus yang paling ujung itu Bu, yang member contract Ini? default itu ya, itu apa itu Bu? Ini kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ini adalah head-nya atau kepalanya ya, atau kalau kalian, itu kalian bisa tuliskan adalah sistem informasi kalian atau judul sistem informasinya. Ya, jadi kalian tuliskan misalnya sistem informasi apa yang kalian judul-judul kalian itu. Jadi kira-kira dari sistem informasi yang ada di sini nanti akan explore lagi apa kira-kira problems-nya ya dari sisi methods, dari sisi people member, contract, materials, dan policies. Ya, jadi lebih ke arah situ. Ya, jadi kalau di sini kalian cukup tuliskan nama sistem informasi kalian aja. Oh, baik Bu. Paham. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan? Terkait ini materi? Ntar bagaimana jadinya Bu tugasnya yang buat minggu ini? Yang tugas untuk minggu ini jadi kan mungkin kalau dimulai tanya dari tugasnya nanti kan ke kan mulai bertanya mungkin kalau bingung. Nah, jadi kan tugasnya kalian akan membuat requirement definition report ya. Jadi kalau yang nomor 1 ini kan kalian sudah melaksanakan atau sudah bikin tugasnya tuh dari purpose, background, scope, definition ini kan udah ya. Maksudnya kalau Ibu rasa nggak usah dikerjain lagi karena kalian sudah bikin. Terus sekarang masuk aja langsung ke general project description. Jadi di sini general project description ini kalian carilah apa saja fungsional requirement dari dari sistem informasi kalian ya. Jadi apapun itu silahkan ditulis ya fungsional requirement. Nah, itu dari sisi general ya. Ini mirip sebenarnya dengan yang pernah Ibu minta kalian bikin solusi. Ya, jadi solusi tulis sebanyak mungkin gitu ya. Nah, ini mirip tapi yang di sini adalah kalian lihat dari sisi fungsional. Ya, dari sisi fungsional. Nah, setelah itu yang nomor 3 adalah requirement and constraint. Jadi di sini itu sudah mulai pemilihan requirement-nya dari sisi fungsional maupun dari sisi non-fungsional. Ya, kalau tadi general project description-nya dari sisi fungsional saja ya. Tapi kalau yang dari requirement and constraint-nya atau kebutuhan dan batasannya, berarti di situ juga sudah mulai ada non-fungsional requirement. Kalau tadi kalian sudah bikin di
Ishikawa diagram, kalian tinggal tuliskan aja ulang di sini. Ya, tapi mungkin kalau di sini berarti itu penjelasannya lebih ini, lebih apa namanya? Lebih detail. Kalau di Ishikawa kan karena tempatnya kecil, jadi kan kalian nulisnya mungkin hanya ininya poin-poinnya aja ya. Nah, tapi kalau di sini berarti kalian nulisnya lebih detail. Maksudnya fungsionalnya apa saja, mungkin kalau diperlukan penjelasan ya berarti kalian jelaskan di sini. Udah itu aja yang dibikin. Jadi tugasnya yang pertama adalah kalian bikin Ishikawa diagram dulu, terus setelah itu baru bikin yang poin 2 dan 3 ini. Poin 1 berarti nggak perlu, Bu? Nggak perlu, nggak usah. Kalian udah bikin bolak-balik, ini kemarin juga kalian sudah bikin lagi gitu kan. Jadi nggak usah. Jadi hanya yang poin 2 dan poin 3 saja. Dipisahkan, Bu, ya Ishikawanya itu ya? Bisa aja taruh di... Bisa halamannya maksudnya? Boleh. Ya, jadi kalian mau tulis dia nomor 1 Ishikawa diagram silahkan. Terus nomor 2-nya adalah general project description dan nomor 3 adalah requirement and constraint. Boleh. Oh, ini anu Bu ya, ini kayak baru awal-awalnya aja nanti Bu ya. Kayak apa aja yang perlu diperluin gitu, penjelasan singkatnya kayak kemarin. Betul. Kalau kemarin kan kalian mungkin melihatnya dari sisi umum gitu ya. Sekarang kita betul-betul detailkan lagi kira-kira makanya tadi ada yang Z tanya juga yang Ibu jelaskan tadi yang requirement itu nanti kira-kira nanti mulai kepikiran ada enggak yang missing ya atau ada yang enggak overlap. Jadi sudah dipakai di sana, dipakai lagi di sini. Ada enggak yang kayak gitu? Ada yang enggak ambigu enggak? Nah, kalau udah mulai kelihatan yang seperti itu, berarti kita mulai sudah bisa membedakan antara fungsional dan non-fungsional. Ya, jadi dari yang sudah kalian lakukan analisis sebelumnya, sekarang kita akan analisis lebih mendetail lagi supaya benar-benar kelihatan bahwa yang kita bikin sekarang ini adalah yang betul-betul benar-benar dibutuhin oleh sistem informasi tersebut. Ya, jadi enggak lagi, tidak ada lagi kalau sudah di sini semuanya oke, berarti yang di sini inilah yang akan kita buat jadi prototipe-nya nanti. Ya. Jadi kalau di sini sudah semuanya pokoknya kalian sudah bagi dia, berarti kalian sudah tahu nanti kira-kira yang pasti, benar-benar pasti yang akan dibuat di prototipe di akhir adalah yang sesuai dengan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsionalnya. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya. Silakan. Di poin 2 itu kan tadi Bu bilang kayak solusi yang pernah kita buat sebelumnya kan Bu. Tapi di sini lebih ke fungsional kayak gitu kan. Boleh enggak nanti di bagian 2 ini muncul solusi baru yang sebelumnya itu enggak ada kayak gitu? Boleh banget. Ya, boleh banget. Mungkin kalian diskusi lagi kan ya, oh ternyata kayaknya masih perlu deh ini. Silakan ditulis dari sisi fungsional ya. Nah, nanti di nomor 3-nya ini, itu berarti kalian sudah mulai mengambil atau memastikan bahwa dia yang ada di fungsional maupun yang ada di non-fungsionalnya. Terima kasih Bu. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Conclusion nggak perlu, Bu. Nggak perlu deh dulu. Nanti aja conclusion-nya pas terakhir. Ada lagi pertanyaan? Oke. Sudah semua kayaknya ya. Jadi memang hanya itu sih ya. Hanya itu yang kita bahas. Maksudnya yang memang juga menjadi tugas. Nanti kalian silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Masih silahkan. Konsultasi. Silakan kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan kemudian silakan. Ada?
Ada lagi pertanyaan yang lain? Jangan lupa absen ya. Pesan Ibu jangan lupa absen. Ada pertanyaan? Nggak ada? Wah, tumben kita kuliahnya cepat nih. Biasanya sampai jam 11 lebih. Nggak apa-apa, masih awal ya. Kan masih habis liburan kemarin UTS. Liburan. Sudah praktikum. Tugas. Gimana? Iya, Gimana, Ci? Kuliahnya lama biasanya, soalnya di awal-awalnya periksa tugas dulu kan. Oh iya, bener. Betul. Iya, awalnya soalnya banyak kelompoknya diperiksa satu-satu. Oke, betul. Oke, sudah cukup kayaknya ya. Itu aja untuk hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan Ibu tunggu deh. Ya, udah. Udah selesai kan kuliah kalian juga hari ini kan? Iya, Bu. Iya, Bu, udah Tugas selesai. menanti. Tugas menanti, seperti biasa ya. Iya, Bu. Seperti biasa, Bu. Oke. Lagi 5 pertemuan. Aduh, iya ya ampun, cepet kerasan. Ntar udah tiba-tiba UAS gitu kan, luar biasa. Bangun-bangun udah Oktober, Bu. Iya, ini Bangun udah respon akhir. udah mau akhir aja Oktober, Ibu aja lihat tanggal, loh sudah 20, astaga cepet sekali. Kayaknya memang di-skip tahun ini, Bu. Iya kayaknya. Semoga semester besok bisa ini ya, mudah-mudahan bisa ketemu, maksudnya pengen enggak kayak Ya, Bu. Web nggak kuat kalau sendirian, Bu. Semester 4. Aduh. Tapi kalian kan ini ya, apa namanya, respon apa? Praktikum banyak banget semester ini kan ya? Iya, Bu, ada mandiri, satu tetap berjalan kan. Yang 3-nya juga udah mulai jalan. Jarkom nanti minggu ini Jarkom mulainya. Iya, Jarkom baru minggu ini ya habis UTS. Metnum dari lama udah. Metnum iya. Ibu tanya dulu, sorry keluar dari SI, mungkin yang praktikum kalian sudah dikasih tahu ya, maksudnya untuk format laporan sudah ya? Maksudnya laporannya dipangkas, walaupun masuk nanti ke lampiran, tapi paling tidak ininya sudah sesuai ya? Sudah, maksudnya sudah ada yang diberikan, maksudnya sama asistennya masing-masing? Sudah ya. Asistensinya berarti tetap masih ini ya, masih apa namanya, online terus ya? Iya, Bu. Online. Oke. Yang sedang berjalan berarti SBD, Metnum, terus apa lagi? Algodat ya. Jarkom minggu ini mulai. Ya, Jarkom minggu ini mulainya. Oke. Mantap. Semester depan kayaknya kalian juga enggak banyak sih praktikum. Memang di semester ini yang banyak. Cuma mungkin bisa diuntungkan juga ya dengan pandemi ini. Ya maksudnya kalian lebih banyak dimudahkan sih menurut Ibu. Mudah-mudahan sih ya dari sisi nilai juga sepertinya begitu. Ya jadi dimanfaatkan sebaik mungkin walaupun yang ada yang bilang hahehe terus tiba-tiba sudah UAS gitu kan. Hehe udah UTS, hehe udah UAS gitu ya. Ya sudahlah, mau bagaimana Hehe lagi. udah lulus. Amin. Apalagi kakak-kakak tingkatnya tuh udah bilang, Bu gimana kalau langsung Eskom aja? Oh boleh, boleh banget. Tembak sertifikat. Boleh banget. Bilang. Oke dah, itu dulu ya untuk hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Permisi Bu, Kenapa? Bu. Ada pertanyaan tuh di chat Bu. Apa? Oh iya ya benar-benar dari ya Gus D, sorry. Apa tadi? Buat programnya. Sorry. Sorry Gus D, sorry. Apa namanya? Apa tadi dia bilang? Buat programnya, Bu. Buat programnya. Tugasnya langsung programnya. Ya Allah. Programnya juga. Boleh ya Ibu apa namanya? Beda. Membebaskan. Pertanyaan master. Ya,
kan, apalagi kalau Gus D udah ini ya, udah mau TA gitu. TA-nya dia, Bu. Boleh, maksudnya kalau mau dikodingin silahkan, tapi Ibu sebenarnya kita memang melihat dari sisi fungsionalnya gitu ya. Cuma dari yang besok sebenarnya kalau di SI ini Ibu tidak melihat dari sisi prototipe. Kalau prototipe itu sebenarnya masuknya ke IMK gitu ya. Jadi itu maksudnya Ibu kenapa kalian itu Ibu minta supaya satu tugas itu kalian bisa pakai di banyak mata kuliah. Karena apa? Supaya itu tadi menghemat juga. Nanti di SI ini sebenarnya tujuan Ibu adalah supaya kalian ini bisa menganalisis. Ya, jadi menganalisis problem itu sampai detail. Kalau kalian analisis sampai detail, itu pastinya nanti program yang dibikin itu pastinya udah bagus. Atau dia tidak mungkin terlalu banyak revisi kalau misalnya di TA ya. Biasanya memang permasalahan kalian itu adanya di analisis karena sudah kebiasaan melakukan coding langsung tanpa analisis. Itu dia. Jadi itu memang permasalahan anak informatika itu seperti itu. Nah, tapi apa namanya kalau misalnya di SI ini memang yang Ibu fokuskan adalah capaiannya adalah supaya kalian bisa menganalisis ini, bisa membuat sistem informasi, tapi Ibu tidak lihat dari prototipenya karena prototipe itu milik dari IMK ya. Jadi desain UX itu sebenarnya punyanya IMK, tapi itu saling mendukung satu sama lain. Jadi makanya kenapa di setelah UTS ini Ibu ulangi lagi dari ke awal kita dari analisis lagi karena ini kepengen lihat kalian sudah sampai mana sih bisa menganalisis problem. Karena membuat sebuah sistem informasi itu dari mana? Dari problemnya dulu sebenarnya, masalah dulu. Masalah kita breakdown lagi jadi apa. Ini mungkin nanti bisa jadi bekal kalian pada saat kalian jadi sistem analis gitu ya, yang sering ketemu dengan user. Jadi bisa ngelihat keinginan user itu apa tanpa kalian banyak user misalnya tidak banyak bicara, tapi kalian bisa tahu, oh user ini sebenarnya kepengennya kayak gini. Ya, jadi itu sebenarnya yang Ibu kepengenin. Tapi kalau misalnya kalian mau codingin, boleh banget gitu kan, berarti satu prototype tuh sudah benar-benar jadi prototype yang high gitu ya, yang high fidelity prototyping. Jadi betul-betul sudah mendekati atau memang sudah jadi gitu. Jadi prototipe yang sudah jadi gitu. Boleh banget lah. Tidak menolak itu, pastinya ada nilai lebih juga. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, tapi ya memang makanya Ibu fokusnya memang terus jadi kayak bikin dokumentasi gitu ya. Saya enggak karena memang itu ya susahnya ini susahnya lab 3 ya, nggak susah sih sebenarnya. Kalau perempuan sih senang mungkin ya bikin dokumentasi, ngetik gitu ya, nulis apapun. Biasanya yang cowok ini mendokumentasikan agak ini, tapi nggak semuanya. Ada juga yang senang gitu kan. Jadi memang yang kita lakukan di SI ini adalah lebih mendokumentasikan sesuatu yang akan kita buat. Ya, jadi ini disimpan, semua disimpan, jadikan satu, nanti pada saat akhir kita bisa melihat lagi, oh ini dokumentasi dari sebuah sistem informasi. Jadi itu sih, ini capaian pembelajarannya. Karena nanti kalau misalnya desain di MK, kalau misalnya perencanaan nanti ada di proyek perangkat lunak, ada di RPL. Jadi kalian dapatnya di masing-masing dengan capaian yang berbeda-beda walaupun mirip-mirip juga caranya gitu. Oke, Gus D, boleh kan nilai tambah UTS kan nggak banyak persenannya kan ya? Yang banyak di tugas besarnya ini. Oke, sip. Itu aja ya. Sampai kita ketemu minggu depan lagi insya Allah.
Ya. Insyaallah, Bu. Ya, oke. Terima kasih banyak semuanya. Tetap Terima kasih sehat kembali, Bu. ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.